Permintaan tadi daripada guru kita Pak Jaka untuk memberikan sedikit motivasi kepada adik-adik sekalian yang dalam waktu dekat insya Allah akan melaksanakan ujian. Artinya habis ujian berarti kada lawas lagi bulan Juni kelulusan Pak. Habis lulus kawin. Nah, jadi anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di dalam menuntut ilmu memang kita harus bersungguh-sungguh. Itu tampaknya nasihat klasik tetapi memang selalu relevan. Karena dikatakan innamal ilmi bitta'allum, ilmu itu memang harus dipelajari. Dan di dalam mempelajari ini harus sungguh-sungguh. Kalau kita bercermin kepada para ilmuwan atau pendahulu-pendahulu kita di masa lalu, kita akan menemukan anak-anakku sekalian ada seorang ulama yang bernama Imamur Razi. Daripada kesungguhan beliau di dalam menuntut ilmu dikatakan Al-Imamur Razi ini daripada cintanya dengan ilmu, apabila beliau sedang membaca pengetahuan dan tiba waktunya beliau untuk makan, istri beliau mengatakan ayah sudah tiba waktunya makan, maka beliau tidak akan makan kecuali ada orang lain yang menggantikan membaca buku sambil beliau makan. Coba ya. Jadi beliau sedang asik membaca, karena tidak mau putus dengan apa yang dibaca, maka harus ada orang dulu yang siap menggantikan membaca sembari beliau makan. Nah, ini menunjukkan kesungguhan di dalam ilmu. Dan para ilmuwan barat, mereka terkagum-kagum dengan kitab suci Al-Quran. Karena dari semua kitab-kitab yang diturunkan, itu hanya Al-Quranlah yang mendorong pemeluknya untuk membaca. Coba lihat Al-Quran, ayat yang pertama turun apa? Hah? Ayat pertama apa? Iqra bismi rabbikal ladzi. Terus? Coba perhatikan. Ini Al-Quran turun 1400 tahun yang lalu kepada masyarakat yang ummi, yang banyak di antara mereka tidak bisa membaca. Satu daerah yang jauh dari peradaban Romawi, jauh juga dari Persia, dalam tanda kutip terbelakang. Tapi turun ayat yang sebenarnya kalau difahami ayat itu menantang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min. Apa itu alaq? Apa itu alaq? Hah? Kalau secara klasik kita artikan segumpal darah. Ujar ahli kesehatan, alaq itu adalah satu proses di atas zigot. Maksudnya apa? Apa maksudnya? Itu ayat turun kalau dikatakan manusia, Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari alaq. Seandainya dikatakan menciptakan manusia dari mani, otak manusia masih sampai pikirkan. Karena secara kasat mata manusia berasal dari air mani. Siapa yang tahu proses alaq? Proses alaq itu terjadi di dalam. Di 1400 tahun yang lalu dikatakan ada satu proses namanya alaq. Dia belum menjadi daging, tapi dia tidak lagi berupa mani. Itu satu proses yang para ulama mengatakan tantangan itu, maklumat itu tidak mungkin bisa disampaikan terkecuali oleh orang yang memiliki pengetahuan detail terhadap penciptaan manusia. Itu semakin meyakinkan mereka bahwa ini Quran tidak dikarang oleh Nabi Muhammad. Sehingga anak-anak kalian di sini memiliki kelebihan. Selain kalian mempelajari ilmu-ilmu umum, kalian di sini juga ditanamkan agama. Kalian tidak dilupakan dengan Al-Quran. Bahkan lebih dahsyat lagi, zaman kami dulu kita hanya menghafal beberapa ayat dari Al-Quran. Kalian sekarang bahkan ada satu madrasah khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ujar beliau, bacalah Al-Quran karena di dalamnya kamu akan mendapatkan semua ilmu, baik ilmu al-awwalina wal akhir. Ilmu pertama dan ilmu terakhir semua terangkum dalam Al-Quran. Kami ingin sampaikan motivasi kepada anak-anakku sekalian. Apapun yang kalian inginkan, jadi apapun kalian, jadikan Al-Quran itu pedoman. Dzalikal kitabu la raiba fihi.
hudan lil muttaqin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an Lil karim. hudan linnas. Al-Qur'an itu petunjuk. Ada seorang penulis berasal dari Italia, seorang ilmuwan, seorang filsuf yang bernama Machiavelli. Hidup di abad ke-15 lebih kurang. Ketika dia memperhatikan kenapa Imperium Romawi yang begitu besar kok bisa runtuh, Persia kok runtuh, lalu sampailah dia pada satu kesimpulan bahwasanya ketika seorang pemimpin itu memimpin rakyatnya, ini ujar Machiavelli, bagaimana seorang pemimpin dalam tanda kutip adalah wakil Tuhan. Kami ulang, bagaimana seorang pemimpin adalah apa? Wakil Tuhan atau tangan Tuhan di muka bumi. Nah, sebagai wakil Tuhan, ujar Machiavelli, tugas pemimpin itu ada dua. Satu, memastikan bahwa rakyatnya sejahtera, rakyatnya makan. Karena bila masyarakat tidak sejahtera, orang pasti berontak. Jadi yang pertama harus dilakukan sebagai wakil Tuhan adalah pastikan mereka aman, mereka sejahtera, mereka makan. Yang kedua adalah memberi mereka apa? Keamanan. Memastikan mereka aman, baik dengan tegaknya hukum atau apapun itu. Ternyata anak-anakku sekalian, apa yang Machiavelli sampaikan di abad ke-15 itu, ternyata Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf." Allah sendiri mengatakan bahwa apa yang Allah lakukan sebagai Tuhan pemilik Ka'bah adalah at'amahum min ju', memberi mereka makan dari rasa lapar, mensejahterakan masyarakat, mensejahterakan hambanya, wa amanahum, memberikan rasa aman kepada mereka. Jadi konsep-konsep yang mereka sampaikan di tahun-tahun sekian itu cikal bakalnya semua ada dalam Al-Quran. Bahkan ada seorang yang memang ahli di dalam ilmu komunikasi yang berkaitan dengan psikologi. Mereka mengatakan terkagum-kagum dengan bagaimana uslub Al-Quran di dalam memerintahkan manusia berpuasa. Coba kita ulang tadi ayat untuk memerintahkan puasa surah Al-Baqarah. Ayat yang memerintahkan puasa Ramadan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat 108. bunyinya Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat, kenapa mereka membuat mereka kagum? Karena ayat ini secara susunan ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, itu di dalam balaghah itu disebut dengan litahabbub, menunjukkan sebelum Allah memberi pesan, Allah itu memanggil manusia dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Coba perhatikan adik-adikku sekalian, terkadang bila Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita, Allah melalui Nabi Muhammad mengatakan qul, suruh Nabi Muhammad ngomong untuk ngomong ke mereka, seakan-akan Nabi yang bicara. Di sini Nabi tidak dilibatkan, tapi Tuhan mengkhitab langsung, Tuhan mengajak bicara langsung. Makanya tidak digunakan qul. Biasanya Allah selalu mengatakan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tapi di ayat ini tidak. Allah hanya katakan ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Itu mirip ketika kepala sekolah memanggil kita untuk memberi nasihat, atau guru BP memanggil kita untuk memberi nasihat, maka mereka mengatakan, nah, Bapak mau beri nasihat. Kita, anak-anakku sekalian, ketika mendengar guru kita mengatakan nah, itu rasanya hati itu dingin loh. Sekarang Ikam dinasehati, kalian dinasehati dipanggil nak dengan dikiau, Ikam sini dulu, kamu jangan lagi kayak itulah. Atau nak, nanti jangan begitu lagi nak ya. Lebih dingin mana kira-kira? Ketika dipanggil nak. Karena ada rasa perasaan kita, berarti kita ini dengan kalimat itu seakan-akan kita ini dicintai. Maka Allah ketika memerintahkan kita orang beriman dengan satu perintah, didului dengan kalimat yang menunjukkan tahabbub namanya.
Ya ayyuhalladzina amanu, supaya kita sadar bahwa kita ini dicintai Tuhan. Jelas kira-kira? Kita dicintai oleh Tuhan. Setelah kita merasa dicintai, kita anak-anakku sekalian, apabila sudah suka dengan seseorang, maka ketika dia memerintahkan kita, perintah itu ingat. Bahkan kadang kalau kita suka dengan seorang guru, maka pelajaran yang beliau sampaikan lebih mudah untuk seperti itu. Itu cinta. Ketika kita merasa dicintai, maka nasihat itu akan mudah untuk masuk. Lalu Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Ini perintahnya. Setelah kita merasa dicintai, hai orang-orang yang beriman, ujar Tuhan yang aku cintai, telah diwajibkan atas kamu puasa. Artinya wajib bagi kalian untuk berpuasa. Cuma sifat manusia itu ketujuh membanding. Ketujuh membanding. Masa aku aja yang disuruh? Maka puasa sebulanan. Itu sifat manusia, suka membanding-banding. Allah sadar itu. Maka kemudian Allah lanjutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, terus kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu namanya disebut ditakhfif, untuk memberikan keringanan supaya hati itu menjadi plong, supaya kamu tahu bahwa yang disuruh itu bukan cuma kamu, tetapi ini juga telah disuruh kepada orang-orang yang sebelum kamu, supaya kamu tidak merasa sendiri melakukan ini. Bukan hanya kamu yang diperintahkan, orang sebelum kamu juga diperintahkan. Nah ini saya kan punya anak kecil. Kadang-kadang anak-anak kecil itu bila disuruh, nah tolong ambilkan air, mereka kadang bicara, bah kenapa ulun aja yang disuruh, kenapa ading anu kada. Dia suka membanding karena merasa hanya dia yang disuruh. Itu sifat anak-anak, itu sifat manusia sebenarnya, suka membanding. Maka Allah ketika memberi perintah, Allah juga jelaskan bukan cuma kamu yang diperintah, sebelum kamu juga diperintah. Nah lalu ayat itu ditutup dengan kalimat kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Itu namanya lil illah, untuk menjelaskan sebab kenapa sih nak kamu itu disuruh berpuasa. Jawabannya supaya kamu menjadi orang yang. Jadi di dalam perintah ada seruan menyatakan bahwa orang yang diajak bicara adalah orang yang dicintai. 2, baru diberi kewajiban. 3, dibuat hatinya menjadi ringan untuk menjalani ujian tadi atau perintah tadi. Yang 4, dijelaskan asbab atau alasan. Kenapa sih kamu diperintahkan itu? Jawabannya adalah karena ini alasannya. Itu semua anak-anakku sekalian tampaknya sederhana, tetapi cara kalimat penggunaan yang digunakan dalam Al-Quran itu membuat kagum para pakar komunikasi. Bagaimana Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu bisa membuat satu perintah dengan cara yang seindah itu, kalau bukan kalimat itu datang dari Tuhan semesta. Jadi anak-anakku sekalian, hari ini siapapun dia, Al-Quran itu adalah sumber dari semua pengetahuan. Siapa yang ingin pengetahuan apapun, maka carilah di dalam Al-Quran. Nah sekarang tugas kalian yang masih muda-muda ini, teruslah bersemangat. Setelah MTS silahkan kalian jadi pejabat. Setelah MTS silahkan kemudian kalian menjadi pengusaha. Silahkan kalian menjadi ulama atau jadi apapun itu. Cuma tetap ingat bahwa kitab petunjuk kita adalah Al-Quran. Dan Al-Quran yang menjadi petunjuk, ayat yang turun pertama adalah Iqra. Jadi teruslah belajar, teruslah membaca, teruslah mencari tahu, karena tidak ada tugas bagi kita seorang pelajar terkecuali terus belajar. Dan satu lagi kami ingin sampaikan, dimanapun kalian berada, jadi apapun kalian, tetaplah merendah di hadapan guru-guru kalian, karena guru-guru kita itu adalah orang tua bagi kita. Jika abah dan mama mengeluarkan kita dari rahim ke dunia, maka guru-guru kita itu mengeluarkan kita dari bodohnya ke gelap-gelapnya kebodohan menuju pada terangnya pengetahuan. Mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemuliaan, mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini diberkahi Allah. Mudah-mudahan kalian insya Allah menjadi orang-orang yang sukses. Amin. Mudah-mudahan semuanya insya Allah menjadi orang-orang yang diberkahi Allah. Amin. Dan mudah-mudahan guru-guru kita juga insya Allah diluaskan rezeki mereka oleh Allah. Dipanjangkan umur, diberikan kesehatan. Semoga semuanya husnul khatimah ba'da taufiq wa hidayah. Ala hadhihi wa ala kulli man wa bihi sallallahu alaihi wa sallam ila hadratin nabiyil fatihah.
Ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.